Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, yang ada di Singapura, Thailand, Filipina, yang ada di Brunei Darussalam, Malaysia dan sebagainya, terkhususnya jamaah Uribi Allah yang ada di dalam negeri, terkhususnya juga para hadirin yang bisa menghadiri di live TikTok ini. Pun juga rasa hormat dan ta'zim saya pun juga saya limpahkan kepada, saya haturkan kepada sahabat-sahabat saya yang beragama Kristen, yakni pendeta-pendeta yang sudah menerima saya sebagai sahabat. Semoga kita selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita semua mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kedamaian, mengajarkan rahmatan lil alamin di dalam kehidupan ini. Inilah tujuan manusia memeluk agama, agar hatinya tenang, agar hatinya bahagia, agar hatinya damai, agar hatinya enjoy. Itulah tujuan sebuah agama. Namun bila kita tidak pernah bisa enjoy, tidak pernah bisa berdamai, tidak pernah bisa berbahagia dengan orang lain, dengan pemeluk agama lain, dengan keyakinan orang lain, berarti kita masih salah di dalam beragama karena belum menemukan tujuan agama itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang indah ini, bertepatan di hari Sabtu 24 Mei 2025, kita akan mengkaji sebuah judul, Aku Seperti Muhammad dan Isa, atau Aku Seperti Muhammad dan Yesus. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita, terkhususnya umat Islam, dan terkhususnya pun juga saya sendiri, kita tidak memahami siapa Muhammad yang sebenarnya. Namun yang kita pahami sesuai dengan doktrin yang diberikan kepada kita semasa kecil, Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang ada di Arab sana, yakni sosok manusia yang membawa cikal bakal agama rahmatan lil alamin, yakni Islam. Islam itu adalah ketika manusianya selamat dari diri kemanusiaannya. Islam itu adalah ketika manusianya menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Islam itu adalah agama yang indah. Jadi sahabatku semua, baik yang beragama Kristen, jangan alergi dengan kata-kata Islam. Karena Islam itu hanya kalimat, Islam hanya sebuah lambang nama saja, Islam. Namun kita harus luas wawasan dan pandangan bahwa Islam itu sesungguhnya artinya ketika hatinya sudah selamat dari kedagingan, hatinya selamat dari keakuan, hatinya selamat dari hawa nafsunya, hatinya sudah selamat dari tipu daya iblis dan setan, itulah yang dimaksud Islam. Jadi bukan sebuah agama atau simbol-simbol agama, namun harus kita
berwawasan luas bahwa Islam itu sesungguhnya artinya, terjemahnya ketika kembalinya manusia kepada Tuhan. Jadi semua manusia berasal dari Tuhan, maka pasti akan kembali kepada Tuhan. Karena kita selama ini hanya mengkultuskan kemanusiaan Nabi Muhammad, yang beragama Kristen mengkultuskan kemanusiaannya Yesus, sehingga kita selama ini terbelenggu, sehingga kita tidak bisa kembali kepada hidup yang menghidupi Nabi Muhammad. Kita tidak bisa kembali kepada hidup yang menghidupi Yesus, karena kita masih memisahkan diri dari ajaran mereka. Ajaran Nabi Muhammad supaya manusianya kembali kepada Tuhannya, sesuai yang dicontohkan, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Inilah suatu bukti bahwa imannya Nabi Muhammad seperti itu. Kenapa? Karena Ahmad bila mim, Ahmad Muhammadnya mim, maut, mati, sehingga yang ada hanya Ahad, sehingga hanya Tuhan yang berkuasa atas Muhammad. Nah, disitulah kita disuruh mengikuti iman Nabi Muhammad yang seperti itu. Bukan mengimani Nabi Muhammadnya, tapi mengimani hidup siapa yang ada pada Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad tidak dihidupkan, maka tidak akan pernah ada cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi umat Islam, diri kita sendiri dituntut untuk mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang beragama Kristen pun juga demikian, dituntut untuk mengikuti jejaknya hidup yang ada pada Yesus. Pemahaman umat Islam, Yesus itu Isa, Nabi Isa. Jadi dituntut hatinya seperti Nabi Isa, Ruhullah. Jangan membeda-bedakan antara diri kita dengan Muhammad. Jangan membeda-bedakan diri kita dengan Isa, dengan Yesus. Kita semua sama di mata Tuhan. Jadi untuk pembuktian saya membawakan dalil di Al-Quran, supaya kita bisa memahami tujuannya apa sih kajian ini, supaya hati kita damai, tentram, sentosa, bahagia, enjoy. Kita berkumpul dengan warna-warninya kehidupan, enjoy kumpul dengan orang-orang meskipun berlainan agama, meskipun berlainan keyakinan, tapi kita bisa berkumpul karena kita sudah tumbuh kasih sayang, karena kita sudah sampai kepada tujuan agama itu, yakni kasih sayang atau rahmatan lil alamin, saling mengasihi, cinta kasih. Bila belum ada cinta di hati, maka kita masih jauh dari agama. Namun bila kita sudah muncul cinta kasih kepada sesama, siapapun manusianya, itulah tanda bukti bahwa kita sudah beragama. Endingnya, puncaknya, tetengernya, tandanya bila hatinya sudah enjoy, itulah puncak agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sahabatku, kita ambil Al-Qur'annya, kita buka di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-285. Bukti bahwa saya, bukti bahwa Anda, bukti bahwa seluruh manusia seperti Muhammad, bukti bahwa manusia seperti Isa, bukti seluruh manusia seperti Yesus. Nanti saya ungkapkan dalil-dalilnya. Untuk rujukan yang terpenting, hati Anda mendengarkan ini semua harus berlandaskan atau ada di dalam dimensi enjoy, agar mudah memahami. Yang penting meskipun Anda tidak paham, Anda tetaplah enjoy, usahakan enjoy. Jangan Anda
kalah dengan hawa nafsu sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata penghujatan, kata-kata penyesatan, kata-kata penghinaan. Itu berarti kita telah kalah dengan hawa nafsu, telah kalah dengan setan. Jadi jangan sampai kalah dengan setan. Pegang erat-erat hawa nafsumu, pegang erat-erat kedaginganmu, sambil enjoy supaya Anda diselamatkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul dalam kurung Muhammad. Jadi dalam kurung ini penafsiran para ahli tafsir. Seolah-olah Al-Quran ini hanya untuk Muhammad. Padahal arti yang sebenarnya dalam kurung Muhammad ini sebenarnya Rasul, wahai seluruh manusia. Sebenarnya seluruh manusia itu Rasul-Rasul Tuhan, Rasul-Rasul Allah. Namun manusianya karena masih mengkultus-kultuskan yang bukan Rasul, maknanya mengkultus-kultuskan badannya, raganya Nabi Muhammad, badannya, raganya Nabi Isa, badannya, raganya Yesus, maka manusia terhijab. Sebenarnya manusia terhijab oleh dirinya sendiri karena sesungguhnya manusia masih mengkultus-kultuskan dirinya sendiri, keberadaannya sendiri. Kita lanjutkan sambil semangat tap-tap layarnya ya, supaya room ini tidak terpental karena selama ini saya sering terpental karena yang di bawah hanya mendengarkan saja, tidak membantu dengan tap-tap layarnya agar supaya kuat dan tidak terpental. Kita baca artinya di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-285. Rasul dalam kurung Muhammad. Saya artikan wahai seluruh umat manusia. Beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dalam kurung Al-Quran. Namun di sini saya terjemahkan atau saya tafsirkan Al-Quran itu apa-apa, perintah apa-apa yang ada pada diri manusia. Itulah hakikat Al-Quran. Perintah apa-apa yang ada di diri manusia itulah yang dimaksud Injil, yang dimaksud Zabur, Taurat. Karena 4 kitab itu hanyalah simbol kitab yang ada di luar diri. Namun sesungguhnya Alkitab yang sebenarnya ada di dalam masing-masing diri manusianya. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni dalam kurung Al-Quran dari Tuhannya. Nah, kita sadari tiap-tiap diri manusia pasti datang utusan. Setiap detik dan setiap waktu pasti datang utusan. Itulah yang dimaksud Rasul-Rasul Tuhan. Contoh, saya mau live. Tadinya tak ada maksud hati ingin live di pagi hari ini. Namun datang utusan, datang perintah, datang Rasul yang ada di dalam dada, ayo Halim live. Nah, maka saya mengikuti kata hati. Akhirnya saya live. Inilah yang dimaksud ayat ini. Yang mana apapun yang tergerak di dalam hati, yang terkerentek di dalam hati, semuanya kerenteknya Tuhan, kerenteknya hidup. Bila tak ada hidup, manusia tidak ada kerenteknya lagi. Bila tidak ada hidup, maka tidak akan bisa diutus lagi.
Demikian pula orang-orang yang beriman. Nah, inilah saya membuktikan bahwa aku seperti Muhammad, aku seperti Isa, aku seperti Yesus. Inilah buktinya. Rasul dalam kurung Muhammad, wahai manusia, beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Al-Quran maknanya beriman, mengimani bahwa apapun yang tergerak dalam hati ini semua dari Tuhan. Demikian pula orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad, jadi Isa, jadi Yesus itu orang-orang yang beriman kepada Tuhannya. Bila Anda beriman yang seperti itu, maka apa bedanya Anda dengan Nabi Muhammad? Apa bedanya Anda dengan Nabi Isa? Apa bedanya Anda dengan Yesus? Namun manusia selama ini takut memahami, takut menerima pemahaman yang seperti itu. Karena masih manusianya yang menjadi Tuhan, jadi manusianya takut. Kenapa takut sesat? Padahal sudah sesat kok takut sesat. Manusianya pada takut murtad. Kenapa? Karena sudah murtad kok takut murtad. Kenapa? Karena kita masih takut, itu tandanya kita sudah di dalam ketakutan itu sendiri. Kalau kita tidak sesat, ngapain takut sesat? Kalau kita tidak murtad, ngapain takut murtad? Logikanya kan demikian. Demikian pula orang-orang yang beriman. Nah, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Cocok sudah bagi Allah antara saya, antara Anda, antara semua manusia dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Isa, dengan Yesus, tidak ada bedanya. Ini kata Tuhan, bukan kata saya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Sekarang tergantung Anda. Anda nerima Tuhan atau tidak di hati Anda. Maka semua tergantung manusianya. Memang bila manusianya masih berdiri kokoh kemanusiaannya, bila manusianya masih terhukum di dalam dosa dan maut, maknanya hatinya masih mati, keras lebih kerasnya batu, tidak akan pernah bisa menerima Tuhan. Jadi hanya mengkultus-kultuskan saja. Pokoknya iman. Imannya hanya pokok-pokoknya saja. Yang penting aku iman. Tapi tidak ada realitas keimanan di dalam hatinya. Itulah bukti bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan antara saya. Tidak ada perbedaan antara Anda dengan saya. Tidak ada perbedaan antara seluruh manusia dengan saya. Tidak ada perbedaan antara Nabi Muhammad dengan saya. Tidak ada perbedaan antara Nabi Isa dengan saya. Tidak ada perbedaan bagi Yesus dengan saya. Bahkan tidak ada perbedaan antara diri saya dengan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara diri Anda dengan Tuhan. Tidak ada perbedaan antara seluruh manusia dengan Tuhan. Tergantung Anda posisi di mana. Kedudukan Anda sudah enjoy apa belum? Kalau belum enjoy, ya pasti ketakutan, membeda-bedakan. Alhamdulillah, Al-Quran sudah kita buka bukti-buktinya. Sekarang kita membuktikan di dalam Injil. Saudaraku yang budiman, saya bawakan ini agar dunia, terkhususnya NKRI Indonesia, supaya aman, tentram, sentosa dari permusuhan hanya gara-gara agama. Kenapa kok kita bermusuhan
hanya gara-gara agama, karena kita salah memahami agama-agama yang kita peluk. Karena kita belum sampai notok mentok dengan apa yang disuguhkan di dalam agama itu. Karena kita belum memahami kitab yang kita pahami dalam satu agama, sehingga kita mabuk agama, terbelenggu dengan agama, sehingga fanatik dengan agama, sehingga menganggap agama orang lain salah. Yang dianggap benar hanya agama diri kita sendiri. Itulah tandanya bahwa kita selama ini belum beragama. Orang-orang yang benar beragama itu adalah orang yang memahami dengan tuntas apa yang ada di dalam agamanya, apa yang ada di dalam kitab sucinya. Yang Islam memahami mentok Al-Qur'annya, yang Kristen memahami mentok kekristenannya, memahami kitab Injilnya. Maka bila sama-sama paham, antara yang Islam paham dengan agama Islamnya, yang Kristen paham dengan kitab Injilnya, maka bisa duduk bersama. Karena kalau sudah paham itu, maka iman yang tumbuh, kasih sayang yang timbul. Jadi bukan membanding-bandingkan lagi, karena sudah tidak mencari-cari lagi perbedaan-perbedaannya. Yang dicari hanya persamaan-persamaannya, sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan Islam dan Tuhan Kristen beda-beda, tentu ciptaannya ya beda-beda. Contoh, orang yang beragama Islam pindah ke agama Kristen. Yang Kristen pun juga bisa pindah ke agama Islam. Kan bentuk manusianya sama, hanya iman dan pemahaman tentang agamanya masing-masing yang tidak sama. Itu yang membuat manusia berbantah-bantahan. Itu yang membuat manusia berdebat-debatan, sehingga tambah jauh dari Tuhan, sehingga agamanya hanya untuk menjauhkan diri dari Tuhannya, karena tidak sampai kepada titik pokok apa tujuan agama itu sendiri. Sebelum saya lanjutkan, mohon dijawab lewat kolom komentar kajian di Uripe Allah ini, YouTube Uripe Allah ini, kira-kira apa yang saya sampaikan tadi mudah diterima, masuk akal, logika, atau sulit untuk dipahami? Mohon jawabannya yang di bawah. Alhamdulillah, Kang Isa terima kasih hadirnya. Pusakila terima kasih hadirnya. Alhamdulillah, Kang Aisy ya. Sambil semangat bantu tap-tap layarnya biar tidak terpental. Kadang-kadang terpental karena mungkin tidak ada kekuatan, tidak ada pendukung di bawahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak yang memahami. Nah, sekarang kita membuktikan dalil di dalam Injil bahwa sebenarnya Yesus sama dengan saya. Yesus seperti saya, Isa seperti saya. Saya buktikan di dalam Injil, yakni di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Mohon sahabat-sahabatku disimak dengan cermat dan dihayati dalam hati. Ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal 14. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Inilah manusia-manusia yang sudah esa dengan Tuhannya, pasti menuruti, pasti jadi rasul, pasti jadi utusan apa yang diutuskan. Jadi ketika manusianya diutus, ayo mandi, pasti ia menuruti, ia akan memandikan raganya. Ia akan masuk kamar mandi. Ketika ayo sholat, pasti badannya ikut sholat. Karena sesuai, tidak terpisah antara dohir dan batin. Tidak terpisah antara manusia dengan Tuhannya. Tidak terpisah antara Bapa, antara Allah dengan yang diciptakannya. Itulah tanda bukti bahwa Nabi Muhammad, bahwa Isa, bahwa Yesus sama dengan kita. Jadi kita jangan takut untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan. Jangan jadi hantu-hantu sendiri di dalam dada kita. Maka kita tidak akan tergolong, yang Islam tergolong dengan Nabi Muhammad, yang Kristen tergolong dengan Yesus. Kalau kita masih memisahkan diri dari Yesus. Maka dari itu, apa yang kita imani selama ini hanya khayalan, halusinasi, masih goib, sama-sama goibnya. Kenapa? Karena yang wujud di dalam diri manusia masih keakuan diri manusianya. Yang wujud di dalam diri manusia masih kedagingan manusianya. Yang wujud dalam diri manusianya masih hawa nafsu manusianya. Maka dari itu pasti menolak bila dikatakan aku sama dengan Bapa, aku sama dengan Allah, aku sama dengan Muhammad, aku sama dengan Isa, aku sama dengan Yesus. Pasti menolak. Kenapa? Karena hawa nafsu manusianya ini tidak mau disucikan, tidak mau dikembalikan kepada Tuhan, sehingga dapat upah maut dan dosa. Makna maut di sini mati hatinya, keras hatinya, melebihi kerasnya batu. Itulah yang dimaksud kematian. Kita lanjutkan di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertaimu kamu selama-lamanya. Jadi maknanya Yesus, Nabi Isa, atau Nabi Muhammad pun semuanya orang-orang pilihan Allah, pilihan Tuhan, yakni jadi utusan Tuhan. Tinggal kita mau tidak kita mengikuti perjalanannya, mau tidak kita mencontoh mereka. Sebagai umat yang mengimani Nabi Muhammad, seharusnya ya ikut apa yang sudah terjadi kepada Nabi Muhammad. Jangan mencontoh atau jangan berfokus kepada raganya Nabi Muhammad. Namun fokuslah kepada hidup yang menghidupi Nabi Muhammad, yaitu hidup yang menghidupi diri kita. Karena sebenarnya jasadnya Nabi Muhammad dan jasad kita hanya baju-baju Tuhan untuk supaya Tuhan bisa dikenal. Tanpa Muhammad, tanpa diri saya, tanpa diri Anda, tanpa manusia, tanpa Isa, tanpa Yesus, Tuhan tak ada gunanya, tak akan pernah dikenal. Maka dari itu Tuhan menciptakan umat manusia supaya untuk dikenal. Berarti yang butuh dikenal siapa? Tuhan yang butuh dikenal, bukan manusianya yang butuh dikenal, bro. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ayat yang ke-17 dari Yohanes pasal 14. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, maknanya ini, manusia bila masih ada kedagingan, ada keakuan, ada hawa nafsunya, tidak akan menerima bahwa roh, bahwa hidup yang ada pada dirinya itu adalah hidupnya Tuhan, bahwa roh yang ada di dalam dirinya itu adalah rohnya Tuhan. Manusia tidak akan terima selagi manusianya masih cinta dengan dunia, manusianya masih cinta dengan dirinya, manusia masih cinta dengan kedagingannya, tak akan
pernah menerima. Takut. Kenapa? Takut setan tidak ada yang bisa digoda lagi. Maka dari itu setan takut ditinggal. Kalau setan kita tinggal, setan sudah aman dunia. Kalau setannya sendirian, tidak ada lagi setannya. Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, jadi maknanya manusia sebenarnya tidak terpisah dengan Tuhan. Kenapa manusia memahami bahwa dirinya terpisah dengan Tuhan? Karena manusianya masih mengikuti langkah-langkah setan yang tidak mau bersujud, tidak mau tunduk kepada Adam. Maknanya manusia masih ingkar kepada ketiadaannya. Manusia masih ingkar kepada kegoibannya. Manusia masih ingkar di dalam kematiannya. Manusia masih merasa hidup. Tuhannya mati. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan. Maka tak akan pernah bisa menerima bahwa hidup ini adalah Tuhan. Maka selamanya hidup kita, roh kita kotor, sehingga kita hidup di dalam kegelapan dan kesesatan. Ayat yang ke-19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah, jadi bagi para muslimin pencinta Nabi Muhammad, jadi ikutilah apa yang sudah dititahkan Tuhan tentang Nabi Muhammad, yakni mengikuti hidup yang menghidupi Nabi Muhammad, yakni kita serahkan juga bahwa hidup ini Allah. Namun jangan salah paham, karena Anda bukan Allah. Namun bila manusianya sudah nyata dimensi enjoynya, maka tidak ngaku-ngaku lagi bahwa hidup ini Allah. Kenapa? Karena ya memang hanya Allah yang ada. Bagaimana mungkin manusia mengaku-ngaku bahwa hidup ini adalah Allah? Karena manusianya masih bingung. Kita lanjutkan kembali ayat yang ke-12 dari Yohanes pasal 14. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah yang saya maksud di dalam judul ini. Aku seperti Muhammad, aku seperti Isa, dan aku seperti Yesus. Ini buktinya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi tidak ada bedanya. Karena apa? Sudah suhudul wahda bil kasro wa suhudul kasro bil wahda. Karena pandangan dari yang satu kepada yang banyak dan dikembalikan dari yang banyak kepada yang satu. Karena sudah mencapai keimanan itu sendiri, sehingga hatinya bisa enjoy. Kenapa? Sudah tidak ada bedanya lagi. Kita lanjutkan ayat yang ke-21 biar agak cepat dikit. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, betapa dekatnya Allah Bapa dengan kita, namun kita tidak menyadarinya. Maka dari itu yang ada hanya bantah-bantahan saja, karena kita di dalam agama kita pun tidak paham, tidak memahami agamanya. Jadi sahabatku, jangan sibuk pindah agama. Percuma dan tak berguna Anda sibuk pindah agama bila kepada Tuhan saja Anda tidak kenal. Jadi enjoylah di dalam agama-agamamu, nikmatilah kitab-kitabmu, dan resapilah apa yang ada di dalam kitab sucimu, sehingga engkau akan ketemu dengan esanya Tuhan, sehingga akan berdamai dengan seluruh manusia. Kita lanjutkan
Kita lanjutkan langsung ke Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, inilah pembuktian yang amat nyata baik di dalam Al-Quran pun juga di dalam Injil. Pengertiannya sama. Kenapa? Karena sama-sama kitab dari Tuhan. Percuma dan tak berguna bila umat Kristen tidak mengimani Al-Quran. Yang diimani hanya kitab Injil, Taurat, Zabur saja. Sedang Al-Quran tidak mengimani, berarti imannya masih kering. Orang Islam pun juga begitu. Kalau yang diimani hanya Al-Quran saja, ya kering. Padahal perintahnya imanilah kitab-kitabku. Karena Zabur, Taurat, Injil itu pun juga kitabnya Allah. Bila kita risih dengan kitab Taurat, Zabur, dan Injil, berarti iman kita tidak ada gunanya, sia-sia, karena kita hanya melawan Tuhan saja. Kita tidak menyadari ketika kita berbantah-bantahan dengan saudara kita umat Kristen untuk membantah kitab Injil, kita tidak sadar telah melawan Tuhan. Jadi sama halnya orang Kristen pun berbantah-bantahan tentang Al-Quran. Kalau masih ada bantah-bantahan, masih ada perdebatan, sama halnya kita melawan Tuhan. Berarti iman kita percuma dan tak berguna. Jadi iman itu sebenarnya bila sudah damai, sudah kasih sayang, sudah rahmatan lil alamin, sudah tidak membeda-bedakan antara diri kita dengan orang lain, maka disitulah timbul kasih sayang, saling menghormati, toleransi. Itulah indahnya kehidupan. Jadi marilah kita bersama yang ada di room ini ciptakan kedamaian, saling menghormati antar umat beragama agar negara ini kuat, aman, sentosa, tidak mudah diobok-obok oleh bangsa lain. Jadi kuatkan dulu bangsa ini di dalam dirinya, di dalam rakyatnya, di dalam penduduknya. Kuatkan dulu persatuannya. Jangan hanya gara-gara agama kita ditipu sehingga kita tidak bersatu. Boleh Anda itu memeluk Islam, tapi jangan jadi orang Arab, ke Arab-Araban. Boleh Anda itu memeluk agama Kristen, tapi jangan jadi seperti di asalnya sana. Maka dari itu Anda beragama apapun, yang penting Anda tetap warga Indonesia, NKRI. Kita semua bersaudara. Apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda hormati keyakinan Anda. Pasti Anda bisa menghormati keyakinan orang lain. Bila kita tidak menghormati keyakinan orang lain, berarti Anda tidak menghormati keyakinan Anda sendiri. Kira-kira masuk akal tidak? Kalau Anda masih mempermasalahkan keimanan orang lain, mempermasalahkan agama orang lain, berarti iman Anda sendiri yang bermasalah. Namun bila hati Anda, iman Anda sudah tidak bermasalah, maka Anda tidak akan mempermasalahkan iman dan agama orang lain. Setuju? Coba ungkapkan kata setuju di bawah. Bagi yang tidak setuju pun tidak apa-apa. Meskipun beda, tidak apa-apa. Itulah keindahan. Coba tuliskan di bawah. Setuju atau tidak? Kang Daun Segar, alhamdulillah, terima kasih. Abayus, terima kasih. Alhamdulillah, banyak yang setuju. Berarti
yang ada di bawah pun juga sudah ajak ke alam enjoy. Karena setuju itu bermula atau berdasarkan hati yang sudah bersih, yang sudah bisa menembus 7 bumi dan 7 langit. Akhirnya jatuhnya setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Wong sama-sama kitab dari Tuhan, kok masih diperdebatkan? Berarti kalau masih ada bantah-bantahan, masih ada perdebatan, berarti belum beriman kepada Tuhan, karena manusianya masih beriman kepada kedagingannya, beriman kepada hawa nafsunya, beriman kepada keakuan dirinya yang masih berasa paling benar. Alhamdulillah, sebelum saya naikkan sahabat-sahabatku sambil menunggu sholat duhur, mungkin ada waktu 30 menit. Saya akhiri dulu kajian di pagi yang indah ini. Salam hormatku, salam ta'zimku semua buat para sahabat-sahabat. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.